부부장님! 부부장님! 너 뭐야? 뭐냐고! Are You Human mengisahkan tentang kehidupan Namsin yang harus berpisah dengan ibunya Aurora. Mereka berpisah selama bertahun-tahun karena ketamakan sang kakek. Lahir dari keluarga kaya raya, Namsin disiapkan kakeknya untuk menjadi pewaris perusahaannya. Di sisi lain, ibunya Namsin adalah seorang pakar teknologi. Dia menciptakan robot android sebagai pengganti putranya, hanya untuk sekedar mengobati rindu terhadap putranya. Robot android itu dibuat semirip mungkin dengan manusia yang diberi nama Namsin. Menjelang dewasa, Namsin memutuskan mencari ibunya untuk mencari jawaban. Apa alasan sang ibu tidak pernah mencarinya selama ini? Dalam proses pencarian itu, Namsin tanpa sengaja bertemu dengan robot Namsin. Bagaimanakah alur cerita film Are You Human selanjutnya? Langsung saja kita putarkan alur cerita filmnya. Film dimulai ketika seorang wanita bernama Dr. Aurora sedang melakukan presentasi. Di masa depan, dia akan membuat robot android mirip manusia. Dia menggunakan model anaknya Namsin sebagai presentasi. Dan ternyata secara diam-diam, anaknya juga hadir di acara tersebut dan melakukan protes kepada ibunya bahwa dirinya bukanlah robot. Setelah selesai, Namsin menghubungi ayahnya untuk bertemu. Namun ponsel ayahnya dibawa oleh seorang pria yang bernama Jonggil, dan para pengawal langsung mengambil Namsin dengan paksa. Diketahui pernikahan mereka tak direstui oleh orang tuanya. Saat itu Jonggil mengatakan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan membawa Namsin kepada kakeknya sebagai calon penerus pewaris perusahaan PK Group. Bahkan mertuanya juga memberikan sejumlah uang padanya sebagai ganti atas cucunya Namsin. Kemudian dia menemukan Abu suaminya di kolomborium. Dia pun hanya bisa menangis karena dia harus kesepian, dan Namsin pasti juga kesepian. Dia pun bersumpah untuk mendapatkan anaknya kembali. Hari berikutnya, Dr. Aurora mengemudikan mobilnya menuju gerbang menuju rumah mertuanya, sebuah rumah besar yang menghadap ke lautan. Dia bertemu dengan Jonggil dan melempar uang yang diberikan mertuanya. Dia pun mencari dan berteriak memanggil putranya. Kemudian Namsin keluar. Tapi bukannya senang melihat ibunya, dia berkata bahwa dia suka di sini dan ingin tinggal bersama kakeknya. Dan ketika ibunya mencoba membawanya bersamanya, dia menarik dan berteriak. Dia tidak ingin mati seperti ayahnya, karena ayah mengalami masa-masa sulit karena ibunya. Namsin juga mengatakan kepada ibunya untuk tidak kembali atau dia akan mati juga. Sementara anak buah Jonggil menahannya mengikuti anaknya. Namsin kembali ke rumah dan menemui kakeknya. Namsin mengatakan dengan patuh bahwa dia mengatakan apa yang diperintahkan untuk dikatakan, agar kakeknya tidak melakukan apapun terhadap ibunya. Dr. Aurora masih berjuang untuk mendapatkan putranya, sampai Jonggil memperingatkan Namsin juga akan terluka, karena ternyata suaminya meninggal karena menentang perintah ayahnya sendiri. Tak mau anaknya mengalami hal yang sama, ibu memilih meninggalkan Korea. Sementara Namsin sangat ketakutan dengan suara petir dan terus memanggil nama ibunya. Setahun kemudian, di laboratorium Republik Ceko, Dr. Aurora menyelesaikan robot android pertamanya yang sangat mirip dengan anaknya. Dia menangis ketika robot Namsin memanggilnya ibu dan melangkah maju memeluknya, persis seperti yang telah diprogram untuk dilakukan. Pada hari pertamanya di luar, robot Namsin bingung dengan tangga karena tidak dapat menavigasi tubuhnya. Dr. Aurora menemukan dia terjatuh di bawah tangga. Dia pun melakukan beberapa perbaikan agar dia bekerja kembali. Seorang Namsin yang berusia 14 tahun duduk di pagar. Dia melihat kuda kakeknya berlari di padang rumput. Di Ceko, ibunya melihat foto-foto terbaru putranya. Dia sangat terpengaruh oleh seberapa banyak dia tumbuh. Dengan menggunakan foto-foto itu, dia memperbarui tubuh robot Namsin dan membuatnya lebih tinggi dan lebih berisi, dan merubah wajah barunya agar mirip dengan anaknya.
Dia kemudian memasang jam ke pergelangan tangan robot Namsin yang mengaktifkannya. Perlahan robot Namsin membuka matanya dan memperkenalkan dirinya. Kemudian Dr. Rora membawanya ke tangga dan mengatakan bahwa dia sudah bisa berjalan di tangga. Setelah langkah pertama yang tentatif, robot Namsin berjalan menuruni tangga dengan mudah. Akhirnya Rora menciptakan sesuatu yang disebut Bioin, sebuah serabut otot sintetis tumbuh di atas robot Namsin. Dengan wajah barunya, robot Namsin dapat bergerak dan tersenyum seperti manusia. Tapi kadang-kadang melihat robot Namsin membuat Dr. Rora menangis. Dia memikirkan putra kandungnya yang belum dia lihat sejak berusia 8 tahun. Saat itu air matanya mengalir. Robot Namsin pun langsung memeluknya sesuai dengan programnya. Dan meskipun dia tampak sedikit terhibur, jelas di mata Dr. Rora dia sangat sadar bahwa dia bukan yang asli. Namsin asli sekarang berusia 28 tahun. Dia membaca artikel tentang ibunya dalam perjalanan ke bandara. Di sisi lain, sebuah tim pengawal siap menyambutnya. Salah satunya adalah Kang Sobong. Atasan mereka meminta memecahkan kamera paparazzi dan memberikannya uang. Kemudian Namsin keluar dari mobil. Mereka pun mengawalnya menuju bandara. Saat itu Kang Sobong melihat seorang wanita paparazzi mengambil foto Namsin. Dia pun berlari untuk menghentikannya. Wanita itu adalah reporter Joe. Dia pun mencoba melarikan diri, namun mobilnya malah mogok. Dan ternyata mereka adalah teman dekat. Mereka sengaja bekerja sama agar mendapatkan hasil uang ganti rugi kamera. Mereka juga akan mengambil foto Namsin secara diam-diam untuk dijual. Reporter Joe menaruh alroji kamera tersembunyi di pergelangan tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa Namsin berpacaran dengan penyanyi dan akan menjual foto-foto itu 2 kali lipat jika Sobong berhasil mendapatkan fotonya. Sesampainya di dalam, Sobong bergabung dengan timnya mengawal Namsin. Kemudian Namsin didatangi seorang wanita artis. Sobong yang mengetahui itu, dia menggunakan kamera tersembunyi di jam tangan, mengambil beberapa foto Namsin dan wanita itu. Begitu dia mendapatkan foto-foto itu, Sobong pergi ke kamar kecil. Dia dengan senang memutar-mutar alroji kameranya. Tapi sebuah tangan meraih pergelangan tangannya dan mengambil jam tangannya. Ternyata Namsin sudah mengetahui perbuatan Sobong yang bekerja sama dengan paparazzi. Namsin pun langsung membanting kamera tersebut. Keributan pun memancing banyak perhatian. Bahkan Namsin juga memukul Sobong sampai terjatuh. Banyak sekali orang-orang langsung memotret dan merekam perbuatan kasar Namsin. Kemudian para pengawal datang. Mereka mencoba menghentikan orang-orang yang merekam perbuatan Namsin. Saat itu pria bernama Ji Yonghon, sekretaris dan juga teman dekat Namsin datang. Dia menanyakan keberadaan Namsin yang menghilang. Yonghon pun mencari keberadaan Namsin di pesawat, namun dia tak menemukannya. Ternyata Namsin berada di pesawat lain menuju Republik Ceko untuk mencari keberadaan ibunya. Sementara Sobong harus menerima amarah dari atasannya. Tak hanya itu, Yonghon juga meminta agar Sobong dipecat dan tak akan diterima bekerja sebagai pengawal di perusahaan manapun. Setelah itu, Sobong memberikan kamera tersembunyi kepada reporter Joe. Dia meminta maaf karena gagal mendapatkan foto-foto Namsin. Dan karena ulahnya sendiri, Sobong dipecat dari pekerjaannya. Reporter Joe merasa bersalah dengan dipecatnya Sobong. Namun Sobong tetap tenang karena dia sadar itu perbuatannya sendiri. Setelah Sobong pergi, reporter Joe mendapatkan telepon dari Namsin. Ternyata mereka telah merencanakan hal tersebut dan membuat insiden tersebut agar Namsin bisa bebas pergi mencari ibunya di Republik Ceko. Namun perbuatan Namsin membuatnya dalam bahaya karena seorang yang misterius mengikutinya. Ternyata pria misterius yang mengikuti Namsin adalah anak buah Jonggil, karena Jonggil berencana akan membunuh Namsin demi merebut jabatannya di perusahaan. Kakek dan bibi Namsin yang mengetahui insiden tersebut marah karena mencoreng nama baik perusahaan kakeknya. Meskipun Yonghon membela Namsin karena Sobong yang salah, tetap saja kakek menyalahkannya. Jonggil juga meminta maaf karena merasa bersalah tak memperhatikan Namsin. Sementara tunangan Namsin yang bernama Xiao Yena merasa marah dengan ayahnya Jonggil karena berpura-pura merasa bersalah. Sementara Sobong pulang ke rumah, dia dikagetkan dengan layar TV yang pecah.
dua murid ayah Sobong memberitahu bahwa itu perbuatan ayahnya yang melihat anaknya Sobong di berita yang telah dianiaya oleh Namsin. Ayah yang tak mengetahui perbuatan Sobong pergi ke perusahaan Namsin untuk meminta pertanggungjawaban. Sobong yang mengetahui hal tersebut langsung menyusul ayahnya. Ayah masih berjuang untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas perlakuan Namsin. Kemudian Sobong menghentikan sang ayah. Masih tak mau menyerah, ayah terus meminta bertemu dengan Namsin. Pada akhirnya atasan Sobong memberitahu bahwa Sobong diam-diam memotret Namsin dan menjual fotonya. Ayah yang mengetahui perbuatan anaknya merasa malu dan kecewa. Tanpa berkata apapun, ayah tiba-tiba memukul putrinya. Namsin telah sampai di Republik Ceko. Sejenak dia berhenti memandangi foto ibunya, dan di belakangnya anak buah Jonggil mengikutinya. Robot Namsin dengan kecanggihannya mengontrol semua yang terhubung oleh WiFi. Dia dengan semangat membuat sarapan untuk ibunya Dr. Rora. Robot Namsin sangat teliti memperhatikan makanan Dr. Rora. Hari ini pertama kalinya robot Namsin akan melihat dunia luar. Ditemani David dan Dr. Rora, mereka pergi ke pasar. Namsin masih mencari informasi tentang keberadaan ibunya. Seorang informan kemudian meminta Namsin untuk pergi ke pasar. Anak buah Jonggil melaporkan pergerakan Namsin di Ceko. Kemudian Jonggil memintanya untuk membunuh Namsin. Robot Namsin telah sampai di pasar. Saat itu David meminta robot Namsin untuk pergi agar dia bisa berkencan dengan ibunya Dr. Rora. David juga meminta robot Namsin untuk membeli buket bunga untuk ibunya. Robot Namsin terlihat bahagia karena untuk pertama kalinya dia berjalan sendiri melihat orang-orang di sekitarnya. Saat melihat buket bunga, tanpa sengaja robot Namsin bertemu dengan Namsin. Namun di antara mereka tak ada yang menyadarinya. Namsin kemudian menyadari bahwa dirinya telah diikuti. Dia pun mengambil jaket dan topi agar tak mudah dikenali. Dan ternyata jaket yang dia gunakan sama dengan yang digunakan robot Namsin. Saat itu Namsin bergabung di kerumunan tarian tradisional. Dia mencari kesempatan untuk kabur dari incaran orang yang mengikutinya. Saat itu robot Namsin juga ada di sana. Dan pada saat orang yang mengikuti Namsin terlalihkan, dengan cepat Namsin pergi meninggalkannya. Tentu orang yang mengikuti Namsin mengira robot Namsin adalah Namsin yang asli. Sekarang robot Namsinlah yang diikuti. Namun dia gagal karena robot Namsin meretas lampu penyeberangan agar dia tak bisa mengikutinya. Namsin yang menyadari dia dalam bahaya, dia meminta informan untuk menyingkirkan barang-barangnya di hotel dan akan kembali ke Korea. Dr. Rora dan David dengan cemas masih menunggu robot Namsin datang. Robot Namsin sekarang berada di toko bunga untuk membeli buket bunga untuk ibunya. Saat itu pemilik toko terpesona olehnya, bahkan memberikan nomor telepon padanya. Namun, robot Namsin menolaknya dan pergi meninggalkannya. Saat dalam perjalanan pulang, robot Namsin dan Namsin asli bertemu. Mereka saling berpandangan. Namsin yang penasaran dia ingin menghampirinya. Namun sebuah truk tiba-tiba datang menabraknya. Apakah Namsin asli akan selamat dari insiden tersebut? Dan bagaimana dengan robot Namsin yang mengetahui dirinya adalah cloning dari Namsin? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.